sesuatu yang hebat ya, tingkat dewa gitu ya. Nah ini ya, begitu ayah buka, ya Allah, ternyata ada orang yang sedang menembok aja biasa. Jadi tingkat dewanya tuh di mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ini kali ini ayah lagi mengobati ikan ayah yang sakit ya. Jadi sambil otak-atik ngobatin ikan, ayah ingin berbicara satu saja yang berkaitan dengan masalah pemilihan judul ya. Jadi ayah ingin berbagi bagaimana memilih judul yang baik versi ayah gitu ya. Jadi dari berbagai literatur yang pernah ayah baca, bahwa banyak syaratnya yang bisa kita lakukan untuk memilih judul. Di antaranya adalah ada juga yang mudah dikatakan ya, tapi memang belum tentu bisa diterapkan. Jadi syaratnya itu singkat, padat, jelas. Gitu. Ya itu bagus ya. Nah, memang sebaiknya singkat, tapi yang lebih penting lagi panjang juga tidak apa-apa. Ya, jadi singkat itu bukan sebuah keharusan. Ya, yang penting mampu menggugah rasa ingin tahu pemirsa. Kemudian juga judul jangan terlalu umum. Ya. Yang lebih enak itu yang lebih spesifik. Nah itu biasanya membuat pemirsa penasaran. Contoh misalnya, membuat kue yang enak. Nah itu terlalu umum. Ya. Coba kita tambahkan enaknya itu karena apa? Misalnya enak itu karena menggunakan bahan alami misalnya. Bahan alami masih terlalu umum. Apa misalnya? Menggunakan tumbuhan binahong. Wah, ini menarik ini. Ya, membuat kue yang enak dengan memakai bahan binahong. Nah, orang pasti penasaran. Kok kue bisa enak dengan tumbuhan binahong? Nah, itu contohnya ya. Kemudian juga ada yang menyebutnya provokatif. Nah, provokatif itu maksudnya jadi mampu memprovokatif, jadi mampu menggerakkan pemirsa untuk membaca atau melihat. Ya, misalnya tadi ayah membuat judul ya untuk konten ayah ini dengan kata-kata yang provokatif gitu, yang kata ngeri. Nah, itu penting juga ya, menggunakan kata-kata kunci atau kata-kata yang sifatnya menggugah perasaan pemirsa ya. Jadi pemirsa itu biasanya suka penasaran dengan hal-hal yang misalnya yang membuat ngeri, yang membuat sedih, yang membuat lucu, yang membuat kaget. Nah itu harus bisa kita manfaatkan ya. Nah, tapi juga dengan syarat tidak berbohong ya. Nah, judul yang baik itu jangan berbohong. Jadi harus sesuai dengan isinya. Saya masih suka melihat judul-judul yang sifatnya menjebak gitu. Jadi antara judul dengan isinya itu lain. Misalnya dulu ketika ayah mau membangun rumah ini nih, ayah melihat cara memplester tembok ya. Nah itu judulnya keren. Cara memplester tembok tingkat dewa. Jadi ada kata-kata tingkat dewa. Bahkan kita jadi penasaran gitu ya. Berarti sesuatu yang hebat ya, tingkat dewa gitu ya. Nah ini, ya begitu ayah buka, ya Allah, ternyata ada orang yang sedang menembok aja biasa. Jadi tingkat dewanya itu di mana gitu. Nah ini judul-judul yang seperti ini tentunya kurang baik ya. Nah, jadi nanti juga pemirsa juga akan menilai sendiri gitu ya kualitas si pembuat judul itu. Gitu. Jadi akan ada hukuman sosial gitu. Nah itu ya, itu salah satunya. Ini memang ngeri juga nih ya, ikan ayah ini sakitnya lumayan parah ya. Jadi awalnya ini karena luka ya, mungkin disebabkan oleh bebatuan di sekitar kolam atau mesin aerator ya, karena ikan tuh suka meloncat-loncat begitu ya, dan kemudian akhirnya kena bakteri dan terlihat akhirnya jadi membentuk selaput darah dan nanah begitu ya. Nah ini nanti kita obati dengan obat luka ya, untuk kemudian nanti kita adakan operasi kecil begitu ya.
Karena memang harus seperti itu, jadi harus dibuang selaputnya itu. Jadi ini sudah dicampur obat ya, agar ikan tidak terlalu sakit dan terkena bakteri. Kita buang saja bagian yang membusuknya, karena memang seperti itu seharusnya ya. Jadi kalau tidak dibuang, justru malah nanti bakterinya itu menyerang daging lebih luas lagi gitu. Nah, jadi nanti kita buang, kita bersihkan. Nah, inilah hasilnya, hasil potongan dagingnya ya. Memang kasihan ya memang. Cuman kalau tidak seperti itu malah lebih kasihan lagi gitu. Nah, ini kita tempatkan di akuarium khusus airnya yang sudah diberi obat. Dan ini adalah hari kelima ya. Hari kelima sudah mulai putih bersih, walaupun agak cekung ya ke dalam. Dan setelah hari ke-10 ya, ini mulai sudah bisa kita lepaskan. Sudah sembuh nih ya. Sudah, kulitnya sudah bersih. Nanti kita lepaskan dengan alat plastik seperti ini ya, agar tidak terjatuh atau tidak terluka. Seperti itu. Nah, kita lihat. Alhamdulillah nih ya, ikan ayah ya bisa kembali ceria gitu ya. Dan sekarang makannya lahap sekali ya. Ini udah beberapa minggu ini ya, udah sembuh dan makannya sudah kembali normal. Ya alhamdulillah, begitulah jadi rekan-rekan ya. Sampai jumpa lagi dengan tayangan ayah yang lain ya, yang berkaitan dengan bahasa dan cerita-cerita yang menarik ya. Oke, jangan lupa subscribe dan assalamualaikum.